Baik Bapak Ibu, pada malam ini lanjutan kajian kitab kita tentang bagaimana tata cara mengqadha sholat. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu, bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur hanya karena malas, maka syarat yang pertama, eksekusi hukuman itu diperintahkan oleh pemerintah. Maksudnya hukuman atau undang-undang yang berlaku di negara itu adalah hukum Islam berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, disuruh taubat dulu. Bila tidak mau taubat, barulah. Yang ketiga, dia tidak sholat tanpa alasan. Baru yang keempat, ukuran sholat yang ditinggalkannya itu jamak kosong. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada nampak tidak boleh gitu membunuh atau memotong lehernya, memenggal lehernya bagi orang yang tidak sholat. Tapi sayang, negara kita bukan negara Islam, makanya tidak ada masalah bagi yang meninggalkan sholat. Jualah, bahkan di Arab, di Aceh itu mencuri potong tangan. Tidak ada kalau mungkin aman. Kadai usaha wawa tidak perlu dikunci. Orang takut malian aman. Sayang di negara kita tidak berlaku hukum Islam itu. Jadi Patang lagi sampaikan bahwa orang yang meyakini sholat itu wajib, tetapi dia mengingkarinya dengan aturan yang empat tadi, maka boleh dia dibunuh, wayuqtalu, dan dibunuhlah dia. Fala yusalu wala yusalli alaihi. Dia itu sama dengan status orang kafir, orang yang tidak sholat itu. Maka hukumnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hukum aslinya tuh tidak perlu loh gitu untuk memandikan, menyolatkan. Tapi Rasulullah SAW sangat sayang dengan umatnya, karena manusia itu hubungannya sesama manusia. Kata Nabi, bila aduh dan kemalangan, laksanakanlah fardu kifayahnya. Meninggalnya, mandikanlah, kafanilah, sholatkanlah, dan kuburkan. Itu hubungan tanggung jawab kita sesama muslim saja. Tapi kalau kita lihat hukumnya, statusnya sama dengan orang kafir. Sehingga dalam kitab lain disebutkan, kitab fikih Safinatun Najah itu, bab tayamum itu, bolehnya tayamum itu syarat tidak ada air. Yang kedua, ada air, tapi air itu untuk orang, untuk makhluk yang dihormati. Kalau begitu ada makhluk yang tidak dihormati. Siapa itu? Sittatun, ada 6. Itu ulas seketik. 1, kafirul harbi, orang kafir harbi. Di kafir harbi itu Bapak Ibu, orang kafir yang memusuhi Islam. Itu pun boleh memusuhinya karena dia memerangi Islam. Tapi kafir zimmi enggak.
Siapa itu? Orang kafir yang patuh dan taat dengan aturan yang ada di situ. Jadi mencari usaha di negara awalnya hanya untuk memenuhi nafkahnya, berusaha risiko, tapi taati aturan yang ada. Tetap kita wajib menghormatinya. Siapa lagi yang tidak perlu dihormati? Yang kedua itu adalah murtad. Jadi Bapak Ibu, murtad itu dari turun temurun. Murtad di tengah jalan. Awalnya Islam, sudah itu di tengah jalan Bapak Ibu murtad, masuk agama non muslim. Sudah itu timbul kesadaran ingin taubat. Umur 30 tahun dia pindah masuk Kristen. Umur 40 tahun Islam balik, ingin taubat. Maka dalam kitab fikih Imam Syafi'i mengatakan bahwa selama dia dalam kemusyrikan itu wajib dia mengqadha sholatnya. Jadi 10 tahun mengqadha sholatnya. Tapi kalaulah turun-temurun murtad tadi, ketika masuk Islam, salamonya dalam kemusyrikan, tidak perlu diulangi sholatnya. Jadi ini bedanya. Murtad dari segi perkataan menganggap remeh sholat. Ada murtad dari perbuatan, ada murtad dari keyakinan. Murtad dari perbuatan, tahunya, yakinnya sholat itu wajib, tapi tidak namanya untuk mengerjakannya. Parah Bapak Ibu, kok murtad. Jadi kalau murtad dari awalnya masuk Islam, tidak perlu mengulangi sholatnya. Tapi murtad di tengah jalannya, karena barangkali kasus banyak kini Bapak Ibu terlilit dengan hutang. Satu rentenir orang Batak rentenir kironya hutang tak kabayi. Kecil orang Batak masuklah kamu kami. Hutang kasadonyo dihapus. Masuknya kironya udah 10 tahun ingin pindah balik ke Islam. Masuklah ke Islam melihat taubat. Maka menurut mazhab Syafi'i, selama dia 10 tahun dalam murtad itu wajib dia mengqadha sholatnya. Kau murtad. Dan ketiga, zina muhsan. Zina muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan Bapak Ibu, orang bujang juga berzina, maka ini tidak perlu dihormati, dihargai. Bukan, maaf, zina muhsan yang tidak perlu dihormati. Kalau ghairu muhsan, kita tetap menghormatinya. Bahwa kok muhsan kok tidak perlu dihormati, dihargai, karena punya laki, punya suami, tapi berzina. Jadi orang banyak kini Bapak Ibu, laiba laki, laiba bini, tapi berzina. Dalam hukum Islam dirajam. Bahwa dirajam tuh dikalian kubur setinggi dado Pak, dikali lubang, dimasukkan ke sini. Sudah itu dibawa orang sekampung, dipanggil orang banyak, lempari dengan batu sampai mati. Pokoknya itulah Pak, mungkin ada nantalo. Gini kan, dalam balaki, dalam babini, banyak.
Jadi yang tidak perlu dihormati, dihargai itu adalah zina muhsan, barik. Yang keempat, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ayat dan hadis tentang orang-orang yang mengabaikan apalagi meninggalkan sholat. Patang Pak, 3 hari konser kampanye, soalnya apa jadi ulang asar. Di mana keluar? Awak di tanah-tanah banyak yang nggak sholat. Baca boleh. Nah, 3 hari jadi sadang asik mana mulai start jam 2 sampai jam 6. Kalau orang keket satu. Aduh, dan hari Jumat itu Pak, mulai dari pasar kaji itu sampai ke puskesmas Kaluai itu macet tuh. Hari jam 12 kurang 10 macet otomo. Orang jam 2 balik lewat 8 sembahyang Jumatnya. Di mana sembahyang Jumat itu? Orang sembahyang la ilallah. Padahal kampanye jam 2, tapi orang macet, membawa orang banyak di belakang. Dari kampung-kampung itu keluar, ambil lewat di Gelora tidak bisa, macet. Termasuk ke bypass, keluar kemari orang rabi. Itu udah teoto panjang tuh, organ pun terjalan. Tanggung, orang kan cuma ikut sebelum ini lagi ke sholat. Kalau macet, sopir tuh tidak bisa sholat lagi, orang bingung. Apa kan turun? Tarik sholat. Yuk kawan, orang-orang yang meninggalkan sholat banyak. Jadi Bapak Ibu, arti tidak dihormati, tidak dihargai itu kata Allah, berlepas Allah dari jaminan terhadap mereka. Allah tidak ada garansi kepada orang itu, tidak ada menjamin baik di dunia maupun di akhirat. Di bahayu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, tidak ada alasan. Oh kami menjamak Ustaz, masa menjamak lo di siku kampanye? Kau menjamak lo, kau masa gini kira? Tak masuk lo alasan menjamak. Oh jadi mah, ayo banyak di situ. Akhirnya apa? Tidak terkontrol sampah lo. Ambo batang manyangku kampanye ku di Gelora, di situ kan lapang tuh. Lapang, parkir lapang, iko kurang rami dalam lapangan tuh. Kalau di situ komplit perkantoran, masaji kaki. Siapa korlapnya tak tahu dong. Koordinator lapangannya siapa pemaput sampah-sampah banyak. Para lahir buah kepada petugas kebersihan. Tamu sampah itu ibu misalnya apalagi Mas Haji. Panik sampai tengah malam bagaimana pembersihan. Jadi ini untuk kedepannya perlu kita awasi. Jadi Bapak Ibu, tarikus sholat yang keempat, yang kelima wawaw anjing dan khinzir babi. Wawaw ini beda pendapat ulama. Wawaw yang tidak dihormati, yang membahayakan kepada orang banyak. Tapi karena ada kebutuhan untuk menjaga, memelihara tanaman sawah ladang, tetap disuruh kita menghormati. Jadi yang mau ambil kesimpulan, lebih berharga wawaw daripada orang yang tidak sholat. Lebih tinggi derajatnya wawaw dari orang yang tidak sholat.
Nah, jadi musibah itu Bapak Ibu, sebenarnya Allah ingin membersihkan bangkai-bangkai orang-orang yang tidak sholat di permukaan bumi. Banyak bangkai berjalan, tidak ada harganya derajat orang yang tidak sholat itu, sehingga status hukumnya disamakan dengan orang kafir. Yang terakhir khinzir, babi. Lah, kini Bapak Ibu lanjutannya bahwa mengkodo sholat itu sepakat imam mazhab yang keempat wajib mengkodo sholat itu, sepakat. Jadi apalagi tidak ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur, wajib pula bersegera buru-buru untuk mengkodok. Kalau tak dosa besar, satu tidak mengkodok, meninggalkan sholat, dua tidak mau untuk buru-buru bertaubat, dua udah baik. Tapi kalau ada dia uzur, maka para ulama mengatakan mengkodonya yang wajib, sedangkan buru-burunya sunnah, karena ada alasan. Apa alasannya? Tertidur, ketiduran, lupa. Makanya ada hadis, man nasya, kata Nabi, siapa yang terlupa, tertidur, di saat lupa, di saat ingat dia, itulah dia mengkodok sholatnya. Siapa yang tertidur, di saat bangun dia itu mengkodok sholatnya. Jadi tak ada cerita Bapak Ibu, seminggu yang lewat kita udah sholat Jumat, maka kini baru bisa. Lebih baik, lebih bagus kita mengkodoknya. Jadi disimpati itu apa wirid Bu? Ada apa-apa badannya, Ustaz, sholat Jumat itu wajib atau sunat? Wah itu Pak kecambono. Ya udah sekali seminggu ya. Sekali seminggu itu sunat ya Ustaz. Ya kacau. Mereka menganggap sholat Jumat itu sunat. Makanya sekali seminggu ya oke sih. Padahal Jumat itu nama lain dari sholat zuhur saja, ganti sholat zuhur yang keempat, khutbah 2 rakaat. Nah, sholatnya 2 rakaat. Sebenarnya wajib lah. Jadi mereka menganggap sunnah. Jadi risiko apa kecil lo? Risiko kami tidak barang sholat Jumat dong. Dia menganggap kami sekali seminggu itu sunat di sini. Ada Pak tuh, ambo di wirid di Masjid Taqwa Lipat tuh. Alat mati. Jadi mereka menganggap Jumat itu sunat. Kanlah atau balik itu Pak. Jadi Bapak Ibu, bahwa oleh para ulama satu pendapat mempergunakan semua waktunya di luar pokok. Maksud di luar pokok itu adalah di luar kewajibannya mencari nafkah, dia mengkodok sholat pada waktu yang lain. Sudah awak bakarajo mengkodok sholat. Tapi pendapat yang kedua tertib. Ini wa yusannu tartibuhu, disunatkan tertib. Tertibnya Pak Bu, sudah subuh atau sudah sholat zuhur, kita mengkodok sholat balik. Tertib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Jadi satu pendapat, setelah yang wajib dia berusaha mencari nafkah, baru dia mempergunakan waktunya untuk mengkodok sholat. Pendapat yang kedua, setelah dia sholat lagi
untuk mengkodok. Siap sholat zuhur, Bu. Nah, sholat sunat beko. Nah, kok di ujung kaji gitu kok haram beko sholat sunat sebelum dia mengerjakan wajib kodok. Jadi Bapak Ibu, kita kan tidak tahu Pak, kapan kita mulai sholat, kita tidak tahu, tidak teringat lagi. Atau mau barawah dulu, taruhlah 15 tahun balik. Atau mau 35 wak sembahyang, antah sampai 5. Kini umurlah 60-an. Banyak barawah, banyak tak tetong sholat boleh. Maka wajib kita semampunya. Kalau dia tahu tidak tetong semampunya untuk mengkodok sholat yang tinggal itu. Apalagi ibu-ibu ketika ganti, orang banyak tak tetong cuman kita semampunya wajib mengkodok sholat itu dan bersegera. Seandainya dia tidak ada uzur, wajib loh. Tapi kalau ada uzurnya, sunat dia buru-buru menyegerakan untuk mengkodok. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita menganggap waktunya yolah habis Pak. Ado al-amru perintah, ado al-waktu. Jadi pandangan agama itu kenapa mengkodok sholat itu? Kalau dari segi waktu lah habis waktunya, tapi perintah belum kita lakukan. Nanutang tetap utang, waktu lah habisnya. Makanya dalam fikih itu disebut kodok, bahasa awalnya membayar hutang, bahasa tasawufnya taubat. Ini hutang tetap, waktu yang lah habis. Seminggu yang lewat, setahun yang lewat lah habis waktu. Tapi sudahkah kita mengerjakan perintah? Belum. Oleh karena itu, yang perintah tetap hutang wajib kita bayar. Kata Nabi, hutang kepada Allah lebih berhak dibayarkan, lebih berhak ditunaikan. Kan mari mengkodok sholat itu. Jadi terakhir baru disebut di situ wa annahu yahrumu alaihi tatawu, dan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan tatawu haram sebelum dia mengkodok sholatnya yang tinggal. Artinya apa? Lebih didahulukan yang wajib dari yang sunat. Oh, kami ada waktu Ustaz, tapi waktu itu sempit. Mana yang didahulukan? Tentu yang lapang waktunya. Kalau sempit waktunya, kita sholat yang ada. Artinya yang waktu itu dulu. Tapi waktu lapang, jauh lain waktu sholat, kita kodok dulu. Barulah kita sholat yang ada. Waktu sempit, dulukan yang ada. Setelah sholat, baru kita kodok. Makanya mau sampaikan di dinas pendidikan Pak, ada orang ke Jambo, nyo tahajud malam, pagi nyo pai dinas, tiba di kantor, nyo mengantuk-ngantuk, karajo dan selesai. Kata Nabi, tinggalkan tahajud itu, karena pekerjaan ini wajib. Jadi kerja itu kan amal ibadah, amal. Sesungguhnya para nabi semua bekerja. Jadi jangan kita mengajar yang sunat dulu, lalu meninggalkan yang wajib. Artinya apa? Kita harus memikirkan ketinggalan kita selama banyak tidak taitong. Oh, kami yang perempuan bagaimana? Yang perempuan kata Rasulullah, kunna nukmaru
biqada is-shaum la biqada is-shalah. Kami yang perempuan, ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh perempuan sahabat yang lain, mengkodo puasa dan disuruhnya bila keadaan sedang haid, tapi sholat enggak. Jadi Bapak Ibu, tentu perempuan yang puasa nanti dipikir ketika sedang haid, sholat ya tidak wajib. Nah, tapi itu. Tapi laki-laki mempergunakan semua waktunya untuk mengqadha sholat. Ijma ini disepakati oleh imam mazhab yang keempat. Buru-buru juga wajib menyegerakan untuk mengqadha itu dengan bila uzrin, tanpa uzur. Tapi karena ada uzurnya, satu ketiduran, dua memang betul lupa. Jadi ketidurannya, kasus qadha ini terjadi pada masa Rasulullah. Ada peperangan Khandaq, peperangan Khaybar. Kasus-kasus di Khandaq itu banyak kali sholat di qadha, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sahabat-sahabat semua mengadu kepada Rasulullah. Pertama perang Khaybar, artinya itu harilah malam. Lalu kata Bilal, kami belum sholat maghrib ya Rasulullah. Saya pun belum sholat maghrib. Nabi, harilah malam. Awak sudah perang, sama-sama latih saudara. Lelah peperangan. Kecek Bilal, ambo jadi sapam yang akan membangunkan kasado sahabat besok. Sebab matu ambo biasa 3 hari 3 malam tak lalu. Ayolah kecek Nabi. Ternyata Bilal pun tertidur. Harilah jam 7 apa? Tertidur Bilal. Lalu Bilal mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo minta maaf, biasanya matu ambo tahan, tapi mungkin karena kelelahan perperangan tuh Bilal pun tertidur. Nabi terbangun jam 7. Akhirnya kata Nabi kepada Bilal, bangunkan semua sahabat, suruh bersiap-siap untuk sholat subuh yang ketinggalan di waktunya tadi. Sholat jam 8 Pak. Itulah hadis tadi. Man nasya, siapa yang lupa dan tertidur. Yang lupa di saat ingat dia sholat, yang tertidur di saat bangun dia sholat karena ada uzur. Nih, Nabi pun pernah melakukan itu supaya jadi hukum bagi kita. Nabi kan manusia. Ini jadi hukum bagi kita. Perang Khandaq terjadi pula seperti itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah disuruh oleh Nabi azan, selesai sholat zuhur, disuruh qamat balik. Kita qadha asar, disuruh qamat balik qadha maghrib, disuruh qamat balik qadha isya. Banyaknya yang terjadi kasus-kasus qadha itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, samo kakahawak kini jam karajo jam 8 masuk umpamanya dinas, keluar jam mampir. Tahu-tahu awak pengajian ke pimpinan, ambo lembur saja lah, jam pokok dah masuk, pasti nggak diterima oleh pimpinan. Artinya apa? Jangan kita dulu untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah
tetapi kita usahakan mendahulukan ketinggalan wajib kita. Makanya karek pendapat ulama haram dia melaksanakan sholat sunat jika dia tidak mau mendahulukan sholat qada yang wajib. Artinya sunat itu hanya sedekah, sementara yang wajib ini hutang. Tentu hutang kita bikin dulu. Jadi Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan waktu yang oleh Allah berikan kepada kita. Kita semampu kita. Kalau dia tong Pak, dah kata tong, dah kata tong. Antah bilo kita mulai sholat, tak ada catatan wan. Kapan kita mulai sholat? Tak tahu kita. Entah umur 30, entah 32 dulu. Nanti mulai balik berakal tuan. Sholat kita mau di olo-olo. Kadang sholat kadang enggak. Ada sholat tapi sekali seharinya. Bila normalnya maksimalnya 5 waktu itu, lo tahu kita tahu mau sampai puluh. Lalu takkan ada wale. Oleh karena itu, lanjutan kaji kita pada malam ini bahwa mengqada sholat itu hukumnya oleh para ulama sepakat wajib, bahkan kalau dia tidak ada uzur alasan dia meninggalkan sholat, bersegeranya itu juga wajib. Tapi ada sebab. Contoh kasus tadi dipaksa atau dia itu jamak, kan kita tidak di waktunya. Jadi memang waktu dan habis, tapi yang perintah kewajiban tetap menjadi hutang bagi kita. Inilah kajian pendek kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. 5 menit Bapak Ibu, waduh dan kabarnya. Silakan Pak. Terakhir jangan lupa wisu Pak. Jangan lupa wisu datang ke TPS masing-masing. Dan golput kalau satu kami Ustaz, ada satu, yo ibu kami kan tak kaikunya. Baiklah besok Bu, baik besok Pak, karena itu hak kita masing-masing. Pilihan itu terserah kita. Aduh Pak, ayo. Niatnya, Ibu, kalau bisa langsung saja qada terakhir sunatnya, ya, langsung sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengqada, ya, membayar hutang ya tetap rakaat sama. Yang di jamak qasar itu beda. Jamak qasar yang dipotongnya sampai jadi 2. Kalau mau qada tetap rakaatnya dan dipotong. Ya. Jadi ada 2 pendapat Bu. Tadi mengerjakannya bebas setelah yang pokok, setelah pekerjaannya selesai. Semua waktunya dia manfaatkan. Pendapat yang kedua disunatkan tertib, zuhur setelah zuhur qada, nanti sholat asar setelah asar qada. Sunat. Ada lewat? Silakan. Ada 2 menit lagi.
Ya Pak. Apa lama bodoh? Mana diulang lagi? Oh, iya. Ya kecil aku udah ditweet Pak ulang lagi. Iya, itulah sahnya kan. Maksud diulang tuh sholat yang kalau akan boleh gitu. Oh. Habis Bapak Ibu. Apa? Kalau satu ini. Habis Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan qada sholat orang yang sudah meninggal dan fidyah sholat. Salamualaikum awak tahu qada sholat, fidyah puasa, ada fidyah sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.